Hiperemesis gravidarum adalah gejala mual muntah yang wajar atau sering terjadi pada umur kehamilan 20 minggu. Mual muntah biasanya terjadi pada pagi hari, siang maupun malam hari. Mual muntah yang begitu parah di mana segala apa yang dimakan dan diminum dimuntahkan kembali sehingga dapat mempengaruhi keadaan umum ibu hamil. Maka berat badan akan menurun dan turgor kulit berkurang. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, tetapi seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin dalam darah. Yang pertama, ada faktor predisposisi primigravida, molahidatidosa, dan multigravida. Yang kedua, masuknya Filli choriolis dalam sirkulasi maternal. Yang ketiga, alergi invasi jaringan Filli choriolis yang masuk dalam perdarahan darah ibu juga menyebabkan hiperemesis gravidarum. Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat 1, nadi meningkat menjadi sekitar 100 kali per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, kehilangan nafsu makan, dan lain-lain. Tingkat kedua, nadi kecil dan cepat, suhu terkadang naik, tekanan darah rendah, oliguria, sembelit, tampak lemas dan apatis. Yang tingkat 3, kondisi umum kesadaran memburuk dari tidur hingga koma. Komplikasi pada hiperemesis gravidarum ada dehidrasi berat, ikterik, takikardia, demam, alkalosis, kelaparan, gangguan emosional, penarikan diri, dan depresi yang berhubungan dengan kehamilan dan hubungan keluarga. Yang terakhir, ada penata laksanaan, di mana penata laksanaan ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pengobatan dan perawatan tingkat 1 dan tingkat 2. 1. Kirim pasien ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2. Identifikasi penyebabnya. 3. Batasi pengunjung. 4. Berikan diet khusus, seperti mengubah makanan sehari-hari, makan dalam jumlah sedikit tapi sering. 5. Menjalin hubungan saling percaya dengan klien, misalnya perlu meyakinkan orang yang bersangkutan jika penyakitnya ini bisa disembuhkan. 6. Pemberian obat-obatan seperti penenang ringan. 7. Mengatur keseimbangan elektrolit. Selanjutnya, perawatan dan pengobatan tingkat 3. Yang pertama, bawa klien ke ruangan khusus. Yang kedua, tidak boleh menerima tamu atau pengunjung. Yang ketiga, merawat ibu dengan sabar. Yang keempat, tidak ada oral selama 24 jam pertama. Yang kelima, pemberian cairan IV berdasarkan hasil tes darah dan kebutuhan cairan. Yang keenam, infus dextrose 5%, berikan 3 liter cairan dalam 24 jam pertama dan berikan cukup cairan untuk menjaga urin pada 30 ml per jam. Yang ketujuh, pemberian vitamin B kompleks ke dalam cairan untuk memetabolisme karbohidrat dan nutrisi jaringan mengganggu. Yang kedelapan, infus dihentikan bila dosis oral cukup. Yang kesembilan, pemberian obat-obatan seperti obat penenang ringan. Yang ke-10, dokumentasi riwayat medis lengkap, riwayat fisik dan psikologis. Yang ke-11, pemeriksaan USG bila memungkinkan. Yang ke-12, pemeriksaan laboratorium atau darah dan urin. Dan yang terakhir, ke-14, penghentian kehamilan dalam kasus yang jarang terjadi, situasinya tidak berubah baik, bahkan mundur. Dan yang terakhir, perawatan
dengan pemberian air rebusan jahe, cara untuk mengatasi ketidaknyamanan selama kehamilan dapat diberikan beberapa terapi komplementer, yaitu dengan tanaman herbal atau tradisional seperti jahe. Akan tetapi, ibu hamil yang pernah mengalami keguguran tidak disarankan untuk mengkonsumsi jahe karena dapat memicu resiko keguguran dan dapat merangsang uterus. Keunggulan mengkonsumsi jahe yaitu memiliki kandungan minyak atsiri yang mempunyai efek menyegarkan dan menghilangkan refleks muntah atau antiemetik atau anti muntah. Pemberian minuman jahe efektif dalam mengatasi morning sickness atau mual muntah pada pagi hari. Ibu hamil yang mengkonsumsi air rebusan jahe merasakan mual muntah yang